Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggembalakan kami kawanan-Mu. Semoga kami hidup sebagai kawanan yang senantiasa bersatu dan tekun untuk mendengarkan sabda Putramu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatanmu, perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya: Tuhan, keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan
berjalan di lembah yang kelam. Aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Oleh sebab itu, kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para murid-Nya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat malam. Saya Alexius Ate dari Sorong. Kami Papua belum merdeka. Yang kita renungkan bukan soal Papua merdeka, tapi soal bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar pada malam hari ini. Bacaan pertama, Nabi Yeremia. Buku Yeremia ada 52 bab. Bila dilihat atau tambahan dengan buku ratapan 5 bab di belakangnya, yang menjadi bagian buku Yeremia dalam Alkitab Katolik. Siapa Yeremia itu? Nabi Yeremia yaitu putra Hilkia, keturunan imam di tanah Benyamin pada zaman pemerintahan Raja Yosia. Penanggalan kitab ini ditulis atau keterangan tentang penulisan kitab Yeremia ini. Panggilan Yeremia kita bisa baca dalam bab 1 ayat 4-11. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini penanggalan dan panggilan Nabi Yeremia bagi kita. Bisa dibuka sendiri dalam kitab suci. Jangan dulu ngantuk ya. Isi kutipan yang telah kita dengar dari bab 23 ayat 1-6, ada beberapa poin yang saya angkat. Pertama, kecaman terhadap para gembala yang membiarkan kambing domba Tuhan terserak dan hilang. Lalu yang kedua, Tuhan sendiri yang akan menjadi gembala bagi domba-dombanya dengan mengangkat para gembala untuk memperhatikan dan membawa kembali domba dan kambing yang terserak-serak
sehingga menjadi berkembang dan menjadi banyak. Ketiga, janji dalam kutipan yang kecil tadi, janji menumbuhkan tunas adil bagi Daud, seorang raja yang bijaksana, yang melakukan keadilan dan kebenaran. Demikian bacaan pertama. Surat Santo Paulus kepada orang di Efesus. Kristus adalah damai, pembawa damai sejahtera bagi kita. Dengan darahnya mempersatukan baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Kalau kita baca dari bagian awal gitu, surat dari ayat-ayat awal itu mempersatukan orang yang bersunat dengan tidak bersunat. Kira-kira demikian bacaan kedua. Jadi Yesus yang mempersatukan kita, membawa menjadi satu. Lalu catatan Santo Markus, bahasanya saya itu, karena padatnya jadwal kerja dan beban kerja yang bertumpuk, Yesus mau dengan para muridnya ingin retret. Pergi ke tempat sunyi dan mau retret. Tetapi nyatanya Yesus dan murid-muridnya dihadapkan dengan situasi umat yang sedang terlantar, tidak mempunyai gembala. Timbul rasa iba, lalu Yesus mengajarkan umat dengan banyak hal. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari 3 bacaan, silakan buat renungan sendiri. Kalau renungan saya begini, saya renung 3-4 hari ini. Kalau dari Nabi Yeremia itu begini, kok sepertinya kecaman terhadap para gembala ya. Karena tidak memperhatikan domba yang hilang, domba yang terserak, domba yang luka, domba yang sakit hati, domba yang kurus, domba yang kering, domba yang mati. Jadi ini spontan itu seperti kecaman terhadap para gembala. Lalu saya tuh protes kepada para gembala, apa kami itu gembala toh? Gembala itu dalam pikiran kita kalau gembala itu dari pastor, uskup dan paus. Jangan dulu berpikir demikian. Tadi saya tanya-tanya pemimpin saya tadi, bagaimana? Bukan Lex. Gembala itu seperti kalau diterapkan pada zaman kita ini, semua orang yang sudah menjadi Kristen, sudah jadi Katolik, itu menjadi serupa. Jadi gembala utama itu Kristus sendiri. Nah, karena gembala utama Kristus sendiri dan kita ini konsekuensi yang menjadi pengikut Kristus itu yang sudah dibaptis itu memiliki 3 tugas yang sama seperti tugas Kristus. Apa itu? Sebagai gembala utama. Jadi jangan dikira ini gembala-gembala hanya asisten imam saja atau para pastor saja. Tidak. Kita semua yang sudah dibaptis adalah gembala-gembala yang mengambil bagian dalam kegembalaan Yesus sendiri. Jadi tugas kita jangan sampai tercerai berainya kambing domba Tuhan itu disalahkan kepada para pemimpin zaman ini. Tetapi pada kita semua yang adalah gembala-gembala yang hidup pada zaman ini. Jangan sampai kita tidak bisa mengembalakan diri kita sendiri, tidak bisa mengembalakan keluarga kita sendiri, tidak bisa mengembalakan teman-teman kita sendiri, tidak bisa mengembalakan anak cucu kita sendiri. Saya tuh pikir-pikir, betul juga ya. Saudara saya itu ada yang tersesat. Tapi saya sedih karena saya tidak mampu gitu. Saudara saya itu ada yang luka. Ada yang kurus, pemalas ke gereja. Orang suruh ke gereja dia tidak mau. Jadi hanya pagi-pagi itu hanya tidur-tiduran. Mudah-mudahan saya harapkan kita yang datang pada misa malam hari ini jadi gembala yang baik. Amin. Itu saja renungannya. Kalau renung banyak-banyak nanti lupa semua pulang dari gereja ini. Mari kita berdiri, kita nyatakan iman kita.